belum? Udah. Umpu pakai CRLB. Nah, sekarang coba kita review dulu cara nyari umpu dari G theta. Minggu kemarin kita udah belajar cara cari umpu yang memanfaatkan CRLB. Nah, cara cari umpu yang memanfaatkan CRLB kan yang pertama, kita tentukan T bintang estimator tak bias dari G theta. Dan yang kedua, kita cek apakah variasi dari T bintangnya sama dengan CRLB. Nah, kalau memenuhi dua syarat ini, berarti kita simpulkan T bintang merupakan umpu dari G theta. Nah, kemudian untuk yang T bintang estimator ini kita bisa dicari menggunakan MLE. Menggunakan ML ini kan kita bisa dapat T bintang estimator dari G theta, kemudian dicek T bintang itu merupakan estimator tak bias, berarti ngeceknya dicek T bintang sama dengan G theta. Nah, kemudian ini yang cara kedua yang diajarkan Pak Banar kemarin, via Blackwell Rao. Nah, untuk yang via Blackwell Rao ini kita memanfaatkan statistik cukup lengkap untuk theta. Nah, karena memanfaatkan statistik cukup lengkap untuk theta, berarti kita harus menentukan statistik cukup lengkap untuk theta dulu. Berarti langkah pertama ini tentukan stat cukup lengkap untuk theta. Nah, terus kita punya pernyataan kalau T statistik cukup dari keluarga eksponensial maka T-nya ini pasti statistik cukup lengkap. Nah, dari pernyataan ini, kalau misal kita punya T statistik cukup dari keluarga eksponensial, berarti kita tidak perlu membuktikan T-nya statistik lengkap, karena sudah pasti otomatis T-nya statistik cukup lengkap. Nah, kemudian untuk via pair ini ada dua cara. Yang cara pertama, ini berdasarkan teorema 434 di buku Pak Banar yang halaman 61. Nah, ini itu intinya, kalau misal kita punya T statistik cukup lengkap untuk theta,
si T ini fungsi dari statistik cukup lengkap T, merupakan umpu dari ekspektasi T. Nah, dari teorema ini kita bisa menyimpulkan kalau misal kita mau nyari umpu dari G theta, berarti dipilih si T sedemikian sehingga ekspektasi dari si T-nya sama dengan G theta. Ini berarti kita pilih si T ini fungsi dari statistik cukup lengkapnya, demikian sehingga ekspektasi dari si T-nya sama dengan G theta. Nah, ini contohnya kayak yang kemarin Pak Banar, ini contohnya. Diketahui X berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Nah, diketahui X bar merupakan stat cukup lengkap untuk data. Oh, ini berarti bukan ini ya, bukan ini ya. Ini harusnya data. Nah, terus karena X bar statistik cukup lengkap untuk data, berarti kita bisa pakai cara pertama ini. Misal dicari input dari G theta-nya sama dengan theta plus 5. Nah, yang kita tahu kan di sini ekspektasi dari X bar itu sama dengan theta. Di sini berarti kita harus mencari fungsi si T sedemikian sehingga ekspektasi si T-nya sama dengan G theta. G theta-nya theta plus 5. Dan dari sini ya dengan mudah kita bisa peroleh si T-nya itu ini berarti si X bar karena T-nya tadi kan X bar ini sama dengan X bar plus 5. Karena di sini kita peroleh ekspektasi dari si T ini berarti ekspektasi dari X bar plus 5 sama dengan theta plus 5. Nah, ini contohnya ya, berarti dari contoh ini kan kita punya X bar-nya, statistik cukup lengkap untuk theta. Kita cari fungsi si T, yaitu X bar plus 5 sedemikian sehingga ekspektasi dari si T-nya sama dengan theta plus 5. Berarti ini disimpulkan X bar sama dengan X bar plus 5 merupakan umpu dari G theta sama dengan theta plus 5. Nah, kemudian cara kedua ini berdasarkan paragraf yang di bawahnya teorema 434. Ini dari paragraf di bawahnya. Teorema 434. Nah, cara dua ini dipakai kalau misal kita tidak bisa menentukan secara langsung fungsi si T yang di cara satu ini. Kan kalau di cara satu ini kan kita harus menentukan si T dulu sedemikian sehingga ekspektasi si T-nya sama dengan G theta. Nah, kalau misal kita nggak tahu nih si T-nya itu apa sedemikian sehingga
ekspektasi si T sama dengan G theta, baru kita pakai cara dua ini. Gunakan kalau kita bisa menentukan demikian sehingga ekspektasi dari si T-nya sama dengan G theta. Untuk cara dua ini kita pilih fungsi H yang merupakan sembarang motor bias untuk G theta. Maka IT sama dengan ekspektasi dari H X1 sampai Xn strike adalah umku dari G theta. Nah, berarti untuk cara dua ini kita harus pilih fungsinya sembarang estimator tak bias untuk G theta dulu. Nah, kemudian kita peroleh si T-nya dengan cara mencari ekspektasi dari H strike T. Nah, kemudian si T ini merupakan umpu dari G theta. Ada yang mau didiskusikan dari cara mencari umpu ini? Kalau dari aku belum, Mbak, masih sambil memahami. Oke. Nah, coba kemarin itu kan ya, yang kemarin contoh Pak Banar yang di pertemuan berapa kemarin ya, pertemuan 2 berarti ya, yang contoh yang distribusi seragam 0 theta. Nah, itu kemarin aku jelasinnya kurang tepat ya, coba jelasin lagi. Nah, ini kan distribusi seragam 0 theta, kita dapat kita cukup dari tetanya sama dengan max xi. Nah, ini tuh sebenarnya pertama kita tuh mau nyari apakah T ini merupakan estimator bias atau tak bias. Nah, karena mau menentukan T ini estimator bias atau tak bias, berarti kita harus cari ekspektasi dari T-nya dulu. Nah, cari ekspektasi dari T ini kan berarti integral 0 sampai theta kali T dikali Ft dt. Dengan Ft-nya ini FKP dari T. Nah, cara cari FKP-nya itu kemarin Pak Banar cari FDK dulu. Cari FDK dulu. Nanti ketemu FT. Nah, dari FDK ini kan bisa diturunkan. FT per PT ini sama dengan FT. Nah, FT ini merupakan FKP dari karena kita sudah menemu FKP dari T ini, berarti kita sudah bisa nyari ekspektasi dari T-nya.
Ekspektasi dari T-nya, ini FT-nya tadi yang sudah kita dapat, tinggal disubstitusikan di sini. Nanti diperoleh hasilnya N theta per N plus 1, yang berarti T ini estimator yang bias. Nah, karena T estimator yang bias, berarti kita harus mencari fungsi T bintang. Nah, fungsi T bintang ini fungsi dari T. Kita tulis di sini ya, yang merupakan fungsi dari T. Demikian sehingga titik bintangnya sama dengan theta, yang berarti dan cari fungsi T bintang. Fungsi T bintang ini fungsi dari T. Sedemikian sehingga titik bintangnya sama dengan theta, yang nantinya berarti T bintang ini merupakan estimator tak bias. Nah, karena tadi kita punya ekspektasi T sama dengan N theta per N plus 1, berarti bisa kita pilih T bintangnya sama dengan N plus 1 per NT. Nah, nantinya ini ekspektasi T bintangnya sama dengan theta. Berarti kita punya T bintang yang merupakan fungsi N plus 1 per NT, merupakan estimator bias dari theta. Yang ini berarti ini ya, estimator bias dari theta. Hanya ada yang mau ditanyakan? Kalau misal nggak ada, kita lanjut bahas soal UAS yang tahun lalu. Kalau UAS yang tahun lalu, berarti kita lanjut yang nomor 2. Ketahui, ini sampel random, di sini ya. Soal yang A, tunjukkan skema SI statistik cukup untuk data.
Untuk membuktikan statistik cukup ini yang paling gampang menggunakan teorema faktorisasi. Nah, sigma SI dikata statistik cukup untuk theta jika fx tilde theta bisa dinyatakan sebagai perkalian dari fungsi hx dan g sigma SI strip theta. Nah, hx ini maksudnya itu fungsi tantangannya lain ya. Ini itu fungsi variabel 1 sampai xn. Nah, sedangkan yang G ini fungsi variabel sigma SI dan theta. Nah, berarti kita perlu cari fx tilde strip theta-nya dulu. Ini sama dengan perkalian I sama dengan 1 sampai N XI strip theta. fx strip theta berarti tadi kita punya ini sama dengan theta ini pangkat min theta XI. Ini hasilnya sama dengan theta pangkat N pangkat min theta sigma XI. Nah, sekarang kita tentukan mana fungsi H, mana fungsi G-nya. Nah, karena fungsi F ini kan jelas fungsi dari theta dan fungsi dari sigma XI. Berarti kita punya fungsi G sama dengan theta pangkat N min theta sigma XI. Nah, karena ini sudah sama dengan fx strip theta, berarti hx-nya sama dengan 1. Nah, dari sini berdasarkan teorema faktorisasi, terbukti sigma SI tak cukup untuk theta. Nah, nomor A sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang B. Yang B, buktikan sigma XI berdistribusi gamma N sebar theta. Nah, untuk menentukan ini kita cari FPM dari XI dulu. Cari fungsi pembangkit momen dari I. FPM dari XI berarti M XIP sama dengan ekspektasi dari EXI. Nah, berdasarkan dari definisi ekspektasi berarti ini sama dengan integral 0 sampai ta hingga ETXI dikali FKP-nya XI. FKP-nya XI berarti ini theta pangkat min theta XI.
DXI sama dengan ukuran 0 sampai ta hingga theta ini pangkatnya bisa dijumlah, XI-nya tak keluarkan langsung jadi T min theta XI DXI. Ini bisa langsung diintegralkan. Ini theta per integralnya I pangkat T min theta XI itu 1 per T min theta kali T min theta XI. Ini batasnya 0 sampai ta hingga. Nah, kemudian diperhatikan kalau misal ta hingga ini kita masukkan ke hasil integral ini, berarti kan nanti E pangkat T min theta dikali XI-nya tadi diganti dengan ta hingga, berarti kan jadinya E pangkat ta hingga. Nah, ini kita akali supaya hasilnya ini menjadi tidak infinity. Nah, kita kali ini E-nya kita buat supaya mangkanya menjadi negatif. Supaya menjadi negatif berarti ini menjadi dikeluarkan. T min theta-nya berarti kan jadi theta min T I. 0 ta hingga. Ini jadi sama dengan theta per T min theta. Ini bisa langsung ya. Langsung aja tak masukin. Nah, ini kan jadi E pangkat min theta min T, XI-nya tadi dimasukkan ta hingga, berarti kan ini jadi E pangkat min ta hingga. E pangkat min ta hingga berarti 0, berarti di sini hasilnya 0, dikurangi E pangkat min dimasukkan XI-nya sama dengan 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1, berarti ini jadi tinggal theta per T min theta. Jadi sama dengan theta. Ini minusnya tak kalikan ke penyebutnya, jadi theta min T. Ini dikalikan sepertheta per sepertheta, jadi 1 per 1 min sepertheta T. Nah, ini kalau diperhatikan hasil LPM ini kan merupakan FPM dari distribusi gamma satu per theta. Nah, berarti ternyata kita punya tadi ini ambilan dari X dengan FKP ini ternyata fungsi apa X-nya ini berdistribusi gamma 1 sepertheta. Nah, terus sekarang kita cari tempat tadi distribusi sigma XI ya. Berarti kita cari FPM-nya sigma XI. Sama dengan ekspektasi dari ini E sigma XIT itu jadi sama dengan perkalian E XIT. Ini jadi sama dengan perkalian ekspektasi dari EXIT. Nah, tadi diketahui ekspektasi dari EXIT ini kan berarti sama dengan FPM-nya dari XI. Nah, tadi kita sudah punya FPM-nya dari XI, itu sama dengan ini. Jadi ini tulis di bawahnya aja. Sama dengan perkalian, berarti 1 sampai N, 1 per 1 min per theta T. Ini sama dengan 1 per
1 min sepertheta T pangkat N. Nah, ini merupakan FPM dari distribusi gamma. Alfanya itu yang di sini, pangkat ini, berarti alfanya sama dengan N. Betanya itu koefisiennya T, berarti betanya di sini 1 per theta. Dan dari sini, karena kita punya FPM-nya dari sigma SI ini merupakan FPM dari gamma N sepertheta, berarti terbukti sigma SI ini berdistribusi gamma N sepertheta. Nah, yang soal B sudah selesai, sekarang lanjut ke soal C. Soal C, cari ekspektasi dari 1 per X bar. Sama dengan ekspektasi dari N per sigma XI. Nah, kita jabarkan dulu ekspektasi dari N per sigma XI. Karena N-nya konstanta, berarti menggunakan sifatnya ekspektasi, berarti ini bisa keluar. Jadi N dikali ekspektasi 1 per sigma XI. Nah, kita cari dulu ekspektasi dari 1 per sigma XI. Nah, ini biar nggak banyak nulisnya, tak misalkan, misal sigma XI-nya ini sama dengan Y. Ya, sama dengan sigma XI. Nah, dari soal B tadi kita tahu ini Y-nya berdistribusi sama N sepertheta. Nah, karena Y berdistribusi gamma N sepertheta, berarti kita punya FKP dari Y itu sama dengan 1 per gamma alpha-alphanya sama dengan N, per beta, betanya 1 per theta, pangkat alpha-alphanya sama dengan N, di pangkat alpha min 1, alphanya tadi sama dengan N, berarti pangkat N min 1, E pangkat min Y per beta, betanya 1 per theta, berarti ini min Y per 1 per theta sama dengan min Y kali theta. Oke. Untuk Y-nya mulai dari 0 sampai tanggal. Nah, kemudian kita cari ekspektasi dari super Y. Nah, cari ekspektasi dari super Y berarti kita cari integral 0 sampai K hingga super Y dikali FKP-nya Y. Ini berdasarkan definisi ekspektasi ya, ini nyarinya. Sama dengan kali 1 per ini bisa disederhanakan langsung
Yang ini kan berarti konstanta, bisa kita keluarkan. Ini seperti Y berarti Y pangkat min 1, Y pangkat min 1 dikali Y pangkat N min 1 berarti jadi Y pangkat N min 2. Pangkat min Y theta dy. Nah, kita cari integralnya ini. Nah, buat cari integralnya ini, aku nyoba ini itu tak nganu, tak apa ya ini, tak modifikasi supaya ini tuh bisa jadi FKP. Nah, ini buram, ini coret-coretan. Ini tak modifikasi supaya jadi FKP. Nah, kan Y pangkat N-2 itu bisa ditulis jadi Y pangkat N-1 min 1. Y pangkat min Y theta itu sama dengan Y pangkat min Y per theta. Nah, ini kita arahkan supaya dia jadi OKP-nya gamma. Karena di sini Y pangkat N-1 min 1 berarti di sini kan alfanya sama dengan N-1. Berarti kita arahkan ke gamma. N-1, betanya berarti kan 1 per theta. Nah, supaya jadi RKP-nya gamma N-1 per theta, berarti kita harus tambahkan di sini koefisien 1 per gamma. Alfa-alfanya tadi ini berarti N-1 kali betanya ini per theta. Pangkat alfa-alfanya ini N-1. Nah, sekarang kita masukkan ini ke integralnya tadi. Kita lanjutkan di sini. Ini sama dengan 1 per. Nah, ini supaya tidak merubah soal, berarti kita harus kalikan dengan gamma N-1 per theta N-1 per gamma N-1 per theta pangkat N-1. Nah, ininya kita jabarkan berdasarkan ini. Berarti ini Y N-1 min 1 di pangkat min Y ini bisa kita keluarkan jadi gamma N-1 ini berarti tinggal 1 per gamma N-1 per theta pangkat N-1 kali Y pangkat N-1 kurangi 1 E pangkat min Y per theta dy. Nah, ini karena ini tadi merupakan densitasnya dari distribusi gamma N-1 per theta, berarti hasil integralnya sama dengan 1. Jadi tinggal kita hitung yang bagian ini aja. Nah, gamma N-1 kan diketahui kalau misal kita punya gamma M itu sama dengan M-1 faktorial. Catatan. Nah, berarti kalau kita punya gamma N-1 itu sama dengan N-2 faktorial. Per gamma N berarti N-1 faktorial. Kemudian seper theta pangkat N-1 per
Sepertheta pangkat N berarti ini kan jadi sepertheta pangkat N-1. Karena ini penyebut berarti jadi pangkat min N. Sama dengan N-2 faktorial per N-1 faktorial berarti bisa kita jabarkan jadi N-1 kali N-2 faktorial. Ini jadi sepertheta pangkat min 1. Ini bisa dicoret, berarti hasilnya 1 per N-1. Sepertheta pangkat min 1 berarti sama dengan theta. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan theta per N-1. Sekarang kita kembali ke atas. Tadi kan yang mau dicari yang ini. Kemudian kita sudah punya ekspektasi dari 1 per 5xi ini. Kita tadi sudah punya hasilnya di sini. Berarti kita tulis di bawah. Sama dengan N dikali hasil yang kita punya tadi. Ekspektasi dari 1 per sigma xi sama dengan theta per N-1. Jadi kita peroleh ekspektasinya sama dengan N theta per N-1. Ini untuk soal yang C. Ada yang mau didiskusikan? Kalau misal nggak ada, kita lanjut ke yang D. D dari input dari theta. Untuk dari input dari theta, tadi kita kan punya dari soal A, nah dari soal A itu kita sudah punya sigma SI statistik cukup untuk theta. Misalnya tulis TACHT sama dengan sigma XI. Ya, bentar. Statistik cukup untuk theta. Nah, kemudian diketahui tadi kan X-nya itu berdistribusi gamma 1 sepertheta. Nah, gamma ini merupakan anggota keluarga eksponensial. Nah, karena T ini merupakan statistik cukup dari anggota keluarga eksponensial, berarti berdasarkan pernyataan yang sudah kita ketahui tadi, T merupakan statistik cukup lengkap untuk theta. Tulisnya di sini. Nah, karena
titik cukup untuk theta dari distribusi gamma, di mana gamma ini merupakan anggota keluarga eksponensial, maka N-nya ini merupakan stat cukup lengkap untuk theta. Nah, karena kita sudah punya statistik cukup lengkap untuk theta, berarti kita bisa mencari umpunya via Blackwell-Rao. Nah, ini kita pakai yang cara satu. Cari umpu dari theta via Blackwell-Rao yang cara satu. Nah, cara satu tadi berarti kita harus menentukan fungsi T, ini fungsi dari sigma x ini berarti sedemikian sehingga ekspektasi dari si T-nya sama dengan theta, karena di sini ditulis theta karena kita mau cari umpunya dari theta. Nah, ini mengikuti ini. Kemudian dari soal C tadi kita punya dari soal yang C ini kita punya ekspektasi dari 1 per sigma x nya kan sama dengan theta per n-1. Ini dari soal C. Nah, ini kan masih merupakan estimator yang bias. Nah, supaya tak bias berarti kita harus mengubah ini supaya bisa jadi sama dengan theta. Nah, ini kita cara-cara di sini. Supaya dia jadi sama dengan theta berarti ini harus dikalikan n-1. Menggunakan sifatnya ekspektasi ini kan konstanta, berarti dia bisa masuk ke dalam. Ini ekspektasi n-1 per 5xi berarti sama dengan theta. Nah, dari sini kita peroleh, ini buram ya, Nah, dari sini kita peroleh fungsi si T sama dengan n-1 per sigma xi. Demikian sehingga ekspektasi dari si T itu sama dengan theta. Dan berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa T sama dengan n-1 per sigma xi merupakan umpu dari theta. Ada yang mau didiskusikan dari pembahasan ini?
Kalau misal nggak ada, kita coba bahas soal UAS yang lain. Ini udah selesai. Ini udah selesai, tak matikan. Nah, kita coba soal yang ini berarti UAS tahun 17-18. Soal UAS 17-18. Nomor 1, misalnya sampai xn sampai random, FKP-nya ini. Kita tulis dulu di sini. X1 sampai xn dengan FKP-nya setengah theta pangkat 3 X kuadrat I pangkat min theta X. Yang A, tunjukkan fx theta anggota keluarga eksponensial. Mbak, itu setengah atau sepertheta? Oh iya, setengah. Salah. Maaf. Nah, hapusnya. Setengah. Nah, gini ya. Yang A, tunjukkan fx theta anggota keluarga eksponensial. Nah, terus ingat kembali kalau fx theta anggota keluarga eksponensial berarti fx theta-nya dapat kita nyatakan sebagai Hx C theta I pangkat ini sigma Wi X TI apa? Bentar, tak ceknya dulu. Kalau nggak salah gitu. Oh, ini kebalik. Ini WI-nya yang theta, WI-nya yang X. Oh, ininya biar nggak rancu sama N yang di sini. Ini ditulis K. Gini. Nah, berarti kalau kita mau menunjukkan ini anggota keluarga eksponensial, kita harus cari fungsi A, fungsi C, fungsi WITI, sedemikian sehingga fungsi HC WIT ini nanti kalau dikalikan hasilnya sama dengan ini. Nah, dari sini berarti bisa kita pilih HX. Ini fungsi dari X. Nah, di sini berarti fungsi dari X-nya kan cuma ada X kuadrat. Berarti HX-nya kita pilih X kuadrat. Terus C tetanya di sini fungsi dari tetanya cuma ada suku yang ini. Berarti kita pilih C tetanya setengah theta pangkat 3. Nah, kemudian yang sigma WI theta TIX, nah karena pangkatnya di sini hanya ada satu suku, berarti cuma ada W1 theta T1X.
Ini sama dengan pangkatnya E min theta X. Jadi di sini bisa kita pilih B1 tetanya sama dengan min theta, B1 X-nya sama dengan X. Ini dipilih ya. Nah, karena kita bisa memilih fungsi HC B1 T1 sedemikian sehingga kalau dikalikan hasilnya sama dengan ini, di sini ya, Fx sec theta, Xc theta, sama dengan setengah theta pangkat 3 X kuadrat dipangkat min theta X. Jadi terbukti Fx sec theta merupakan anggota keluarga eksponensial. Nah, soal A udah selesai. Kita lanjut ke soal B. Soal B, cari statistik cukup untuk theta. Nah, untuk cari statistik cukup untuk theta, kita gunakan teorema faktorisasi. Kita gunakan teorema faktorisasi, berarti kita cari X tilde tetanya dulu. Ini berarti sama dengan perkalian sama dengan 1 sampai N Fx theta sama dengan 1 sampai N. Tadi Fx tetanya yang ini ya, berarti setengah theta pangkat 3 Xi kuadrat ini pangkat min theta Xi. Ini jadi sama dengan 1/2 pangkat N theta pangkat 3N. Nah, ini berarti jadi perkalian Xi kuadrat ini E pangkat min theta sigma I. Nah, berarti kalau menggunakan teorema faktorisasi kita harus pilih fungsi Hx-nya dan fungsi GTX tetanya. Nah, dari sini kita pilih dari yang kita punya ini, kita pilih mana yang masuk fungsi H, mana yang masuk fungsi G. Nah, ini bisa kita anggap F-nya ini terdiri dari 3 suku. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, terus yang ini suku yang ketiga. Nah, yang paling gampang itu kita tentukan fungsi G-nya dulu. Nah, fungsi G ini kan gampangannya merupakan fungsi dengan variabel Tx dan Theta. Nah, karena fungsi G ini
merupakan fungsi yang dengan ada variabel tetanya, berarti semua suku yang ada tetanya kita masukkan ke fungsi G. Nah, suku pertama ini kan ada tetanya, berarti kita masukkan ke fungsi G. Nah, suku kedua nggak ada tetanya, berarti jangan dimasukkan ke fungsi G. Nah, terus yang ketiga, ini ada tetanya, berarti kita masukkan ke fungsi G. Nah, kalau dilihat di sini, berarti kan fungsi G ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama variabel theta, nah kemudian di sini kan muncul variabel baru, yaitu sigma xi. Berarti fungsi G ini menjadi fungsi dengan variabel sigma xi dan theta. Nah, ini karena suku pertama, suku kedua sudah masuk fungsi G, berarti suku kedua masuk ke fungsi H. Ini hanya berarti sama dengan perkalian xi kuadrat. Nah, fungsi f ini bisa dinyatakan sebagai perkalian dari fungsi f, Fungsi f dapat dinyatakan sebagai perkalian fungsi h dan g. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa tx barnya ini kan berarti sama dengan sigma x ini. Merupakan statistik cukup dari apa? Nah, ini soal D sudah selesai. Ini jawabannya. Terus nomor 3, cari wujud dari theta. Yang C. Nah, untuk cari input dari theta ini, karena tadi kita punya statistik cukup dari theta, berarti kita coba pakai yang Blackwell-Rao. Ini carinya via Blackwell-Rao. Nah, kita cari ekspektasi dari sigma xi dulu. Ekspektasi dari sigma xi. Berarti ini kan sama dengan X1 ditambah sampai Xn. Karena ini identik, berarti ini kan sama dengan N dikali ekspektasi dari X. Nah, kita cari ekspektasi dari X-nya dulu. Nah, tadi kan di soal kita punya fx theta, ini FKP-nya dari X itu tadi kan sama dengan setengah theta pangkat 3 X kuadrat pangkat min theta X. Nah, ini tuh bentuknya kan mirip-mirip apa itu namanya distribusi gamma. Nah, coba ya kita coba di sini. Ini cara coretan. Kalau kita punya fungsi X berdistribusi gamma alpha beta, itu FKP-nya
1 per gamma alpha beta pangkat alpha X pangkat alpha min 1 I pangkat min X per beta. Mencoba dari sini kita lihat fungsi FKP-nya kita tadi. Nah, di sini kan X kuadrat. Nah, kita coba kalau misal alfanya berarti sama dengan 1. Ini kita cek ya. Kita cek untuk yang alfa sama dengan 1. Kemudian di sini min X per beta. Di sini kita punya N-nya pangkat min theta X. Berarti kita coba betanya sama dengan 1 per theta. Nah, kita coba cek apa kalau kita punya alfanya sama dengan 1, betanya sama dengan 1 per theta, nanti hasilnya sama dengan ini. Kita coba Fx betanya berarti sama dengan 1 per sama alfanya tadi kita pilih sama dengan 1, betanya 1 per theta, terus mari menu salah bentar, kok alfanya sama dengan 1 ya ini, salah ini. 3 kayaknya, Mas. Ya, alfanya sama dengan 3. Soalnya kan ini 2, ini alfa min 1 berarti alfanya sama dengan 3 ya. Ini berarti gamma 3. Terus habis itu ini berarti 1 pangkat alfa, alfanya sama dengan 3. X pangkat alfa min 1 berarti 3 min 1. Ini pangkat min X betanya 1 per beta. Ini berarti sama dengan 1 per gamma 3. Gamma 3 itu berarti kan sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial berarti sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Ini 1 per. Bentar, tulisnya yang bagus. Ini setengah. 1 per theta pangkat 3. Ini berarti kan 1 per theta pangkat 3. 1 per 1 per theta pangkat 3 sama dengan theta pangkat 3. Ini berarti X kuadrat. I-nya pangkat min theta X. Nah, ternyata ini kan sama dengan rekap yang kita punya tadi yang ini. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau X-nya tadi berdistribusi gamma dengan alfanya 3 dan betanya sama dengan 1 per theta. Nah, di sini disimpulkan kalau X yang kita punya tadi berdistribusi gamma alfanya 3, betanya 1 per theta. Nah, karena gamanya X-nya berdistribusi gamma 3 per theta, berarti kita punya ekspektasi X-nya sama dengan alfa dikali beta. Alfanya 3, betanya 1 per theta. Ini sama dengan 3 per theta. Kita masukkan ke yang atas tadi. Kita masukkan ke sini. Berarti ekspektasi sigma XI itu sama dengan NI ekspektasi dari X sama dengan N dikali 3 per theta sama dengan 3N per theta. Nah, ternyata sigma XI ini merupakan estimator yang bias. Berarti kita harus cari fungsi dari sigma XI sedemikian sehingga ekspektasinya itu sama dengan theta. Ini kita pakai cara satu yang Blackwell-Rao. Cara satu tadi berarti kita menentukan
fungsi dari T-nya ini sigma XI. Demikian sehingga ekspektasi dari sigma XI-nya itu sama dengan theta, karena tadi kita mau mencari UFU dari theta, jadi di sini tulisnya theta. Nah, kemudian dari sini kita kan punya ekspektasi dari sigma XI-nya sama dengan 3N per theta. Nah, theta-nya ini kan jadi penyebut. Nah, supaya jadi pembilang, kita coba cari ekspektasi dari 1 per sigma XI. Nah, buat nyari ekspektasi 1 per sigma XI itu sama dengan cara yang tadi. Ini tentukan ekspektasi dari 1 per sigma XI ini berarti kan sama dengan kayak soal yang mana tadi, soal UAS yang nomor 2C ya kalau nggak salah. Nah, ini berarti kita harus cari distribusi dari sigma XI dulu. Berarti kita harus cari FPM-nya dari, bentar, tulis ini aja deh, biar jelas. Jadi kita cari distribusi dari sigma XI dulu. Nah, cara cari distribusi dari sigma XI kita pakai FPM. Nah, menentukan FPM-nya, berarti kita cari M sigma XI. Nah, berarti kalau kita cari FPM-nya dari sigma XT, berarti kita harus tahu FPM dari XI dulu. Nah, tadi di atas kita punya X-nya ternyata berdistribusi gamma 3 seperti theta, yang ini. Nah, karena berdistribusi gamma 3 seperti theta, ada FPM dari XI sama dengan 1 per 1 min alfanya 3, 1 min beta T, betanya sebelah theta, T, pangkat alfa, alfanya 3. Nah, sekarang kita bisa cari FPM-nya dari sigma XI. Sama dengan ekspektasi kalian I sama dengan perkalian E nah, ini perhatikan ekspektasi XIT ini kan FPM-nya dari XI. FPM-nya dari XI kita sudah punya hasilnya ini. Berarti ini sama dengan perkalian 1 per 1 min theta T pangkat 3. Berarti sama dengan 1 per
1 min seper theta T pangkat 3N. Nah, ini kan merupakan FPM-nya dari distribusi gamma alfanya 3N, betanya seper theta. Nah, berarti dari sini kita punya distribusi dari sigma xi. Sigma xi-nya itu berdistribusi gamma tiga N seper theta. Nggak usah ini deng ya. Terus habis itu, karena kita tahu sigma xi berdistribusi gamma 3N seper theta, kita bisa cari ekspektasi dari 1 per sigma xi. Kita misalkan sigma xi-nya sama dengan Y. Berarti ekspektasi dari 1 per sigma xi sama dengan ekspektasi dari seper Y. Berarti integral 0 sampai K hingga seper Y dikali FKP-nya dari Y. Ya, bentar. FKP-nya dari Y. Sama dengan integral 0 sampai K hingga seper Y. Nah, kemudian FKP-nya dari Y, kita tahu Y-nya berdistribusi gamma 3N seper theta. Berarti distribusinya FKP-nya Y sama dengan 1 per gamma alfa, alfanya 3N, kali beta pangkat alfa. Betanya seperti theta, alfanya 3N. Kali Y pangkat alfa min 1, alfanya 3N. Berarti ini 3N minus 1. Y pangkat min X per beta. Betanya seperti theta, berarti min X per betanya jadi min X kali theta. Ini konstan berarti bisa dikeluarkan. Ini seperti berarti Y pangkat min 1, Y pangkat min 1 dikali Y pangkat 3N min 1. Jadi Y pangkat 3N min 2. Y pangkat min X. Bentar ini kok jadi X ini Y. Soalnya kan tadi ini FKP-nya Y, berarti ini Y. Y min Y, theta. Y. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, berarti untuk hitung integral ini kita modifikasi supaya dia jadi FKP. Kita coret-coret di sini. Nanti Y-nya ini bisa dinyatakan sebagai Y pangkat 3N min 1 min 1. Y pangkat min Y
per sepertheta. Nah, ini kita arahkan supaya jadi FKP-nya sama, alfanya ikut pangkat D-nya ini, berarti alfanya 3N-1. Betanya berarti yang ini, betanya sepertheta. Nah, supaya jadi FKP-nya gamma 3N-1 sepertheta, berarti ini harus kita kalikan dengan konstanta 1 per gamma, alfanya 3N-1, kali beta pangkat alfa. Betanya sepertheta pangkat alfa 3N-1. Nah, ini kita masukkan ke perhitungan tadi. Ini supaya nggak merubah soal, berarti ini harus kita kalikan dengan gamma 3N-1 per theta pangkat 3N-1 per gamma 3N-1 1 per theta pangkat 3N-1. Nah, yang ini kan bisa kita nyatakan sebagai yang ini. Ini kita tulis jadi Y 3N-1 min 1 pangkat min Y per sepertheta DY. Sama dengan yang ini kita keluarkan jadi gamma 3N-1 per gamma 3N per theta pangkat 3N. Ini integral 0 sampai tak hingga 1 per gamma 3N-1 per theta pangkat 3N-1. Y pangkat 3N-1 min 1 Y pangkat min Y per theta DY. Nah, yang ini tadi FKP-nya dari gamma 3N-1 sepertheta. Berarti kalau diintegralkan karena densitas, berarti hasilnya sama dengan 1. Tinggal kita hitung yang ini. Gamma 3N-1 berarti kan 3N min 2 faktorial. 3N, gamma 3N berarti 3N min 1 faktorial. Yang ini berarti jadi 1 per theta pangkat 3N-1 dikurangi 3N. Jadi sama dengan 3N-2 faktorial per ini dijabarkan jadi 3N-1 3N-2 faktorial. Ini berarti jadi sepertheta pangkat min 1. Ini dicoret berarti jadi 1 per 3N-1. Sepertheta pangkat min 1 sama dengan theta. Jadi kita peroleh theta pangkat 3N-1. Nah, berarti di sini kita peroleh ekspektasi dari 1 per sigma xi ini itu sama dengan theta per 3N-1.
Nah, 1 per sigma X ini kan masih estimator yang bias. Nah, supaya jadi tak bias berarti kita kalikan 3N-1. Ini coret-coretan. Ini dikali 3N-1. Karena ini konstanta, sifat ekspektasi berarti ini bisa masuk ke sini. Jadi 3N-1 per sigma XI. Ini jadi sama dengan theta. Nah, dari sini berarti karena ekspektasi 3N-1 per sigma XI sama dengan theta, berarti kita bisa pilih fungsi si T-nya tadi, sigma XI, sama dengan 3N-1 per sigma XI sedemikian sehingga ekspektasi dari sigma XI itu sama dengan theta. Nah, berarti di sini disimpulkan bahwa sigma XI sama dengan 3N-1 per sigma XI ini merupakan input dari theta. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ini tadi nah ini yang jadi umum dari theta via Redwell ini sebenarnya ini kurang ya, ini ditulisi lagi, ini sebenarnya T X bar sama dengan sigma XI ini start. Nah, karena kan tadi kalau pakai Blackwell kita harus punya T-nya itu statistik cukup lengkap dulu. Nah, karena tadi kita punya T-nya statistik cukup dari theta, dan X-nya tadi ternyata distribusi gamma, dan gamma itu kan keluarga eksponensial. Berarti T-nya merupakan statistik cukup lengkap dari theta. Nah, karena tadi kita punya T-nya statistik cukup lengkap dari theta, baru kita bisa pakai Blackwell-Rao. Mbak, berarti kalau mau nyari si XI itu berarti kita harus nyari ekspektasi super X, sigma XI ya? Emang harus yang dicari itu ekspektasi super sigma XI ya? Iya, soalnya kan pertama tadi, bentar. Nah, kita kan tadi pertama punyanya ternyata ini. Ekspektasi sigma X-nya sama dengan 3M per theta. Iya. Nah, supaya theta ini kan penyebut. Nah, biar bisa jadi pembilang, Oh, berarti makanya kita dikali. cari ekspektasi 1 per sigma XI-nya. Oh, oke. Iya, iya, iya.
Iya. Oke. Nah, terus habis itu kalau udah nggak ada yang ditanyakan dari soal ini, lanjut soal berikutnya ya. Iya, Mbak. Lanjut, Mbak. Yang ini tadi kan sudah. Ini tak matikan. Nah, ini soal yang nomor 1, misalkan X1 sampai Xn sampel random dari distribusi N theta 1. Ini soal nomor 1, di X1 sampai Xn. Theta 1. Kemudian ditanyakan dengan teorema Blackwell tentukan ukur dari theta kuadrat. Menentukan ukur dari theta kuadrat, di sini petunjuknya cari ekspektasi X bar di kuadrat. Karena menggunakan teorema Blackwell, berarti kita harus menentukan statistik cukup lengkap dari theta dulu. Nah, karena ini kan X-nya berdistribusi normal theta 1, berarti kan dari catatan yang sebelum UTS, itu kita tahu, bisa diketahui, kalau X bar itu statistik cukup lengkap untuk data. Kemudian karena menggunakan teorema Blackwell, kita coba yang cara 1. Yang cara 1 berarti kita menentukan fungsi si X bar demikian sehingga ekspektasi dari si X bar-nya ini sama dengan theta kuadrat. Nah, di sini ditulis theta kuadrat karena kita mau cari umpunya dari theta kuadrat. Dan sekarang kita coba cari ekspektasi dari X bar. Ekspektasi dari X bar berarti ini sama dengan ekspektasi sigma xi per n sama dengan 1 per n. Ekspektasi sigma xi berarti ini kan x1 ditambah sampai xn. Ini jadi 1 per n dikali ekspektasi X1 ditambah sampai ekspektasi Xn.
Nah, kemudian karena tadi X1 sampai Xn-nya sampel random dari distribusi normal, itu berarti kita punya seper N dikali, ini karena apa itu namanya identik, berarti jadi N dikali ekspektasi X sama dengan, nah ekspektasi X-nya tadi kita punya ini ya, X-nya distribusi normal theta 1. Nah, dari sini berarti kita punya informasi kalau ekspektasi X-nya sama dengan theta dan variansi dari X-nya sama dengan 1. Nah, ini berarti dicoret, ekspektasi X-nya berarti sama dengan theta. Nah, kita punya ekspektasi X-bar-nya sama dengan theta. Berarti ekspektasi X-bar kuadrat itu sama dengan theta kuadrat. Nah, tapi kan yang mau kita cari kan fungsi dari X-bar. Nah, apa ini ekspektasi dari X-bar kuadrat ini kan bukan fungsi dari X-bar. Jadi kita harus memanfaatkan variansinya. Kita punya variansi X-bar sama dengan ekspektasi X-bar di kuadrat dikurangi ekspektasi X-bar di kuadrat. Ini berarti variansi dari X-bar-nya sama dengan ekspektasi X-bar kuadrat dikurangi theta kuadrat. Nah, kita cari dulu variansi dari X-bar-nya. Ini sama dengan variansi sigma xi per n. Dan sifat variansi berarti ini sama dengan 1 per n kuadrat. Variansi 1 ditambah sampai dengan n. Sama dengan 1 per n kuadrat. Ini kan sama dengan variansi 1 ditambah sampai variansi n. Sama dengan 1 per n kuadrat, karena x1 sampai xn-nya identik, berarti ini sama dengan n dikali per x. Nah, tadi kita punya variansi x-nya sama dengan 1. Berarti ini hasilnya dicoret jadi 1 per n. Nah, kita masukkan ke sini. Kita punya seper n sama dengan berarti ekspektasi X-bar kuadrat itu sama dengan theta kuadrat plus per n. Nah, ekspektasi dari X-bar kuadrat ini kan bias. Nah, berarti kita bisa coba supaya dia menjadi tak bias. Supaya menjadi tak bias, berarti ini kita kurangi seper n.
menjadi ekspektasi X kuadrat. Ini kan 1/n itu kan sama dengan ekspektasi dari 1/n, karena 1/n itu tadi konstan. Ini sama dengan theta kuadrat. Sifat ekspektasi berarti ini bisa ditulis jadi X kuadrat, ini X bar. X bar kuadrat min 1/n sama dengan theta kuadrat. Nah, dari sini berarti kita peroleh fungsi X bar-nya sama dengan X bar kuadrat min per N. Demikian sehingga ekspektasi dari X bar-nya sama dengan theta kuadrat. Berdasarkan Berkeley-Rao tadi, simpulkan bahwa X bar sama dengan X bar kuadrat min 1/n merupakan unggu dari theta kuadrat. Nah, ini soal yang nomor 1 udah selesai. Yang mau didiskusikan? Mbak mau nanya lagi. Kan tadi kan kita udah dapat ekspektasi X bar kuadrat. Terus Ya. tadi alasannya kita mau nyari yang kita pakai ekspektasi X bar ini. Variansi X bar sama dengan ekspektasi X bar kuadrat. Kenapa alasannya kita cari yang itu? Bukan pakai yang ekspektasi X bar dikuadratkan, kenapa Mbak? Karena kan kita mau mencari, kan tujuan kita ini. Tentukan fungsi si X bar sedemikian sehingga ekspektasi dari si X bar-nya sama dengan theta kuadrat. Ya, theta kuadrat. Nah, sedangkan di sini kita kan masih belum punya fungsi si X bar-nya. Karena kita cuma punya ekspektasi X bar dikuadratkan di sini. Nah, sedangkan di sini kalau pakai Berkeley-Rao kan kita harus punya ini kan pangkatnya pangkat 1, nggak ada pangkatnya. Jadi kita harus cari fungsi si X demikian sehingga hasilnya itu theta kuadrat. Iya. Oh ya. Karena itu yang pangkat 2, sementara yang dibutuhkan pangkat 1 ya. Berarti yang Ya. Ya, oke. Oke, Mbak. Oke. Kan sampai sini. Terus Mbak yang di catatan awal tadi Mbak, boleh kalau lihat lagi. Yang HX1 sampai XN dengan syarat T. Bentar. Yang di halaman awal. Itu. Yang si T sama dengan yang cara kedua.
yang ini. Yang pilih HX1 sampai XN. Ya. Terus si T-nya sama dengan ekspektasi HX. Itu yang kalau yang dari soal UAS yang udah dibahas, yang pakai cara HX1 sampai XN tuh yang mana? Masih belum ada, soalnya kan tadi iya. kalau kita lihat itu kita bisa pakai cara satu, soalnya udah kelihatan nanti kira-kira apa itu fungsi si T-nya itu sedemikian sehingga isi T sama dengan GTT itu kan udah kelihatan. Jadi kita bisa pakai cara satu. Nah, kalau misal nggak kelihatan sama sekali nanti fungsi si T-nya itu sama dengan apa, supaya ekspektasi si T-nya sama dengan GTT, baru kita pakai cara 2. Kira-kira Mbaknya udah nemu contohnya belum? Kalau yang kayak cara 2 itu. Kalau yang di soal UAS kelihatannya masih belum ada yang pakai cara ini. Yang ada itu latihan soal bukunya Pak Banar. Oke Mbak. Terus kalau misal untuk soal nomor 2 ini kan berarti bab yang terakhir diterangkan Pak Banar yang bab 5 itu. Tapi kalau buat bab 5 ini aku masih belum terlalu paham. Yang nomor 2 ini aku masih belum ngerti cara ngerjainnya. Oke Mbak, siap-siap Mbak. Yang tadi udah, yang bab sebelumnya udah cukup Mbak. Yang penting paham yang sebelumnya dulu, ini dulu Mbak. Ini tak matikan ya. Oke Mbak, oke. Kalau udah aku tak stop sharing ya. Oke Mbak Rizka. Mbak Silvi, Mbak Siska, ada yang tanyain nggak? Belum ada. Sambil mau dengerin ulang rekamannya nanti. Mbak Rizka, mungkin nanti kalau aku ada beberapa yang nggak paham, tanya di besok kalau kita Gimit lagi nggak apa-apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa. Kita Harus kita ulang dulu. Kita udah libur bukan sih? Iya Mbak. Yang minggu depannya lagi itu udah libur. Iya. Terima kasih Mbak Rizka. Makasih ya, maaf ya aku nyambi-nyambi ini ngomong anak. Ya, Pak, ini ya, selesai ya. Ya. Terima kasih Mbak Sil, Mas Gan, Mas